Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajurumiyah dan sekarang kita melanjutkan pembacaan kita. Insyaallah hari ini kita akan bahas tentang kemarin terakhir ini ya, apa namanya? Zorob ya, kemarin tentang zorob, maka sekarang tentang hal ya, insya Allah tentang hal. Baik, kita minta peserta yang sudah hadir untuk membaca. Silakan Abu Naufah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah babul hali. Al-halu huwal ismu al-mansubu al-mufassiru lima anbahama Limam minal bahma. limam bahama minal hayat. Nahwu qawlika ja'a zaidun rakiban wa rakibtu al-farasa musraja wa laqitu Abdullahi rakiban. ولا يكون الحال إلا ناكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. Lihatin dulu bab tentang hal atau kondisi. Hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan tentang keadaan anbahama itu apa ya, Ustaz? Yang tidak jelas. Imbam itu tidak. Yang menjelaskan tentang keadaan yang tidak jelas. Hayat itu dari yang sebelumnya, Ustaz. Jadi hal adalah isim yang dinasabkan, yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas berupa hayat atau tata cara, kondisi, keadaan gitu ya. Hayat. Contohnya perkataanmu telah datang Zaidun dengan berkendara. Aku mengendarai kuda musrojan itu berpelana ya, Ustaz? Berpelana, betul. Terus? Walakitu aku menjumpai Abdullah yang berkendara, yang sedang berkendara. Terus? Dan yang menjadikan tidak menjadikan hal kecuali Dan tidaklah hal itu kecuali nakirah. Dan tidaklah hal itu kecuali nakiroh. Dan tidaklah hal itu kecuali setelah kalimat itu menjadi sempurna. Dan tidaklah menjadi sohibul hal kecuali ma'rifah. Nah. Ayo kita i'rab. Bahabu jadi apa? Babu hal khobar al-hali mudhof ilaih. Al-halu mubtada huwa dhamir faslin. Al-ismu khobar mansubu na'at musafiru na'at 5 jar majrur ya, 5 jar majrur. Anbahama itu apa sih? Fil madi ya. Ini fil madi ya. Nah, ini fil madi. Fil madi min hayati jar majrur. Nah. Nahnu itu khobar, mubtadanya mahfuz, kemudian qaulik. Bukan mahfuz, mahzub. Oh iya, mahzub ya, Ustaz. Iya, dihapus ya. Nah. Ya. Terus itu qaulika mubtada mudhof ilaih, kanya juga mudhof ilaih. Ja'a di sini sebagai fi'il madhi, Zaidun fa'il, raqiban sebagai hal, wa raqibtu wanya atof, raqibtunya sebagai fi'il madhi, tunya domir ana, al-farosa maf'ul bih, musrojan itu sebagai hal, wa atof laqitu fi'il madhi, tunya sebagai domir ana, Abdullah abda sebagai Taunya domirannya sebagai fa'il ya, bilangnya gitu.
Oh Fa'nya ya, fa'il, Anda sebagai fa'il, terus abda sebagai maf'ul bih, Allahi sebagai mudhof ilaih atau nama, raqiban sebagai hal, terus wala, wanya isti'naf, lainnya sebagai la nafiyah, yakunu fi'il mudhari nakis, al-halu sebagai isim yakunu, nah, illa apa namanya? ila Mustaq namanya adatul istisna ya. istisna, adatul istisna nakiratan sebagai eh, Ini adatul istisna mulghah, namanya mulghah ya. Antum pernah dengar istilah mulghah nggak? Mulghah itu baru nggak dipakai ilahnya. Jadi ini gimana nggak Ustaz? beramal dia. Oh, heeh. Jadi nakirah sebagai khobarnya yakunu. Oh, sebagai yang kono. Bukan bukan kita katakan mustasna, tapi dia adalah khobarnya yakunu. Karena ini Oh, kalimatnya belum sempurna. Ini oh, masuknya nanti kalimat mulgo ya Ustaz? ya mulghatun. Mulgo. Mulghatun. Lanjut. Wa atof la eh, huruf huruf isim la sebagai la nafiyah, yakunu sebagai fi'il mudhari nakis, isim yakunu kembali kepada hal, illa di sini sama ya Ustaz kayak tadi ya, mulghatun ya. Ya. Ya, kemudian ba'da sebagai khobar, Hah? khobar. Bade itu dzaraf ya. Oh, Bade itu langsung dzaraf ya? dzaraf. Oh, nah. Dzaraf tamami mudhaf ilaih, Nah, al-kalami baru mudhaf antum ilaih. katakan Heeh. setelah itu zorfi dari bada tamami baru khobarnya yakunu begitu. Oh, nah. Kalami. Kemudian wa huruf atof la sebagai eh, la nafiyah, yakunu sebagai fi'il mudhari nakis, sahibuha sahibu sebagai isim yakunu hanya sebagai mudhaf ilaih, illa tadi mulghah, kemudian ma'rifatan sebagai khobar Khobarnya. yakunu. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallah khair Ustaz. Baik, jadi sekarang kita membahas tentang hal ya. Hal ini keterangan kondisi. Jadi kalau kita ingin menjelaskan kondisi seseorang ketika melakukan sesuatu, kita menggunakan hal. Dan hal ini masuk ke al-mansubat yang wajib nasab. Makanya hal harus nasab. Contohnya apa? Misalnya di sini kan contohnya kata musannif rahimahullah taala, jaa Zaidun rakiban. Zaid telah datang rakiban dalam keadaan berkendara. Oh, berarti ya jelas keadaan Zaid ketika datang itu dengan cara apa. Kemudian misalnya jaa Zaidun masyian. Zaid datang masyian, jalan kaki. Maka jelas kan dengan kita mengatakan rakiban dan masyian menjadi jelaslah keadaan Zaid ketika datang. Kemudian betul farosa musrojan. Jadi kalau rokiban ini contoh hal dari bentuk isim fa'il. Kan rokib isim fa'il dari rokiba. Ya. Kemudian betul farosa musrojan. Saya menunggangi kuda musrojan. Musroj ini adalah kuda yang diberi pelana. Ya. Jadi dengan ada lafaz musrojan kita tahu bahwasanya kuda yang saya tunggangi itu dikasih pelana. Ya karena memang kalau kita naik kuda nggak pakai pelana sakit ya. Sakit ya kalau yang pernah ngerasain naik kuda tanpa pelana itu 3 menit aja itu udah berasa sakitnya. Nah, musrojan ini mewakili hal yang bentuknya isim maf'ul. Sekarang kan beliau ingin mengatakan bahwasanya yang bisa menjadi hal itu ya macam-macam, nggak cuma isim fa'il aja. Bisa isim maf'ul, bisa isim fa'il, bisa masdar, bisa sifat musyabbahah. Pokoknya semua isim yang mengandung makna sifat, maka dia bisa menjadi hal ya. Karena sebetulnya hal sama naat ini beda tipis. Bedanya kalau naat itu sifatnya melekat pada diri seseorang, ya artinya terus-menerus. Kalau hal, ya tertentu saja, pada saat tertentu saja. Taib, laqitu Abdullahi rakiban. Saya berjumpa dengan Abdullah rakiban. Ya, Abdullahnya dalam keadaan berkendara. Maka ini semua namanya hal. Ya, rakiban, kemudian musrojan, kemudian rakiban. Lalu apa saja kaidah yang berlaku untuk hal
Sebelum kita membahas kaidah tentang hal, kita perlu tahu dua unsur dalam pembahasan hal. Jadi nanti ada namanya hal, ada yang namanya sahibul hal. Hal itu kondisinya. Sahibul hal yang dijelaskan kondisinya. Misalnya ja'a Zaidun rakiban. Kita diskusi aja ya. Diskusi dengan Ibu berarti sekarang ya. Dengan Ibu Endang. Iya. Nah, Bu Assalamualaikum, Ustaz. Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja'a Zaidun rakiban. Ya. Iya. Mana halnya, mana sahibul halnya? Halnya rokiban, sohibul halnya Zaidun. Taib. Ya, jadi ja'a Zaidun rakiban kan yang dijelaskan kondisinya Zaidun kan? Maka kita Iya. katakan Zaidun adalah sahibul hal. Adapun rakiban adalah halnya. Kalau rakibatul farasa musrajan, mana sahibul hal dan mana halnya? Halnya musrojan, sohibul halnya dengan berpelana. Berarti farosa bukan ya, Tat? Al-farosa. Bukan sayanya kan yang dikasih pelana. Saya berarti fa'ilnya. Ini yang dikasih pelana sayanya apa kudanya? Kudanya, Tat. Jadi al-farosa. Kudanya. Berarti sahibul halnya adalah al-farosa ya. Ya. Makanya dia mansub. Karena kan, enggak juga ya. Afwan. Kalau hal nggak ada istilah ngikut-ngikut ya. Taib. Kemudian laki itu Abdullahi rakiban. Yang halnya rokiban, sohibul halnya Abdullah. Ya, jadi rakiban adalah halnya, Abdullah adalah sahibul halnya. Lalu bagaimana kaidahnya? Kaidah yang pertama, hal wajib nakiroh. Hal wajib nakiroh. Makanya kalau kita lihat rakiban, musrojan, ini nggak pakai al kan? Karena memang hal harus nakiroh. Kenapa hal nggak boleh marifat, Bu? Kalau marifah nanti dia jadi kayak naat. Mumtaz ya. Kalau hal itu ma'rifat nanti khususnya ketika maf'ul bi ya. Misalnya ra'aitu Zaidan ya ar-rakiba. Kalau kita bilang ra'aitu Zaidan ar-rakiba, apa i'rabnya, Bu? Ra'aitu Ra'aitu itu fi'il madi, Zaidan itu maf'ul bih. Terus tadi ar-rakiba jadi kayak naat buat si maf'ul bih. Jadi ini konsekuensinya kalau sekiranya hal boleh ma'rifat, boleh nakiroh. Nanti ketika dia ya jadi hal untuk sesuatu yang mansub, jadinya naat. Makanya hal itu harus nakiroh. Ra'aitu Zaidan rakiban. Jadi ini syarat yang pertama, hal wajib nakiroh. Kemudian yang kedua, hal itu harus diberikan setelah kalimatnya sempurna. Maksudnya apa, Bu? Kalau misalnya kalimat belum sempurna, nanti bingung kita. Ini mau ngejelasin kondisinya siapa? Nah, jadi kalau ini maksud dengan kalimat sempurna adalah kalau mubtada udah ada khobarnya, kalau fi'il sudah ada fa'ilnya, kalau fi'ilnya lazim, kalau fi'il mutadi ya sudah ada fa'il dan maf'ul bihnya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah sahibul hal itu harus ma'rifat ya. Sahibul hal harus ma'rifat. Jadi kesimpulannya kalau hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat. Ini juga dalam rangka supaya nggak berubah jadi naat ya. Sehingga kalau kita ingin mengatakan telah datang seorang laki-laki berkendara, gimana yang benar, Bu? Telah datang seorang laki-laki berkendaraan, ja'a ar-rajulu rakiban. Ja'a ar-rajulu rakiban. Kenapa nggak ja'a rajulun, Bu? Syaratnya tadi, Ustadz, pertama, sohibul hal harus ma'rifah. Kalau misalnya dikasih nakira, nanti jadi man'ut. Buat ya, jadi syaratnya sahibul hal ini harus ma'rifat. Makanya kalau kita mengatakan ja'a rajulun rakiban, salah ya. Karena sahibul hal wajib ma'rifat. Ya, taib. Adapun halnya harus nakira. Halnya rakiban harus nakira. Sebetulnya ada satu kaidah lagi ya yang beliau tidak sebutkan di sini, yaitu kaidah bahwa hal harus mengikuti sahibul hal dari sisi nau' dan adatnya. Jadi hal harus ikut sahibul hal dari sisi nau' dan adatnya. Maksudnya apa, Bu? Jadi nau itu kan dari jenisnya ya, sama-sama maskulin atau feminin. Terus adatnya itu kalau sahibul halnya mufrad, nah halnya mufrad. Kalau dual juga dual, kalau plural
halnya juga plural. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya Pak Andi. Pak Andi? Loh, Pak Andi. Baik, tidak menjawab. Pak Andri Hidayat. Ustaz. Baik, Pak Andri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kita udah bahas bahwasanya ada kaidah selanjutnya untuk hal dan sahibul hal, yaitu hal harus mengikuti sahibul hal dari sisi nau dan adat. Ya, artinya kalau sahibul halnya mudzakkar, maka halnya juga mudzakkar. Sahibul halnya muannas, maka hal juga muannas. Begitupun kalau sahibul halnya mufrad musanna jama', maka hal pun harus mengikuti. Sekarang kita praktekin aja ya. Praktekin, nggak apa-apa pakai yang sama aja, ja'a zaidun rokiban. Kita ubah jadi, misalnya, ya mufradnya ja'al muslimu rokiban. Jadi, nah, antum sekarang buat versi musannanya. muslimu. Muslimu saja. Ya, ja'al muslimu rokiban. Antum buat versi musannanya. Berarti ja'atil muslimatu raqibatan. Versi musanna, bukan mu'annas. Musal. Oh iya. Maaf. Berarti ja'al muslimani raqibaini. Ja'a al muslimani rokibaini. Kenapa rokibaini enggak rokibani? Kan biar sama tuh. Kan ini San mansub San. Hah? Mansub. Mansub. Muntas ya, hal itu harus mansub, makanya musanna ketika masuk tandanya ya. Baik. Sekarang jamaknya? Jamaknya berarti ja'a al muslimuna raqibina. Ja'a al muslimuna raqibina. Mumtaz ya. Baik, itu kan yang mudzakkar ya. Sekarang ayo kita bikin yang muannas. Dimulai dari yang mufrad. Ja'atil muslimatu raqibatan. Ja'at al muslimatu raqibatan. Mumtaz. Sekarang kalau musanna muannas. Berarti ja'al muslimatani raqibataini. Ja'at ya. Ja'at. Terus al muslimatani raqibataini. Baik ya. Lihat raqibataini. Kenapa raqibataini? Karena menyesuaikan al muslimatani yang musanna muannas, maka halnya juga harus musanna muannas. Baik. Sekarang kalau jamak muannas. Jamak muannas ja'at al muslimatu raqibatin. Kenapa nggak raqibatan? Kan maf'ul bih mansub. Kan tanda nasabnya jamak muannas salim kasrah tadi. Tuntas ya. Ja'atil muslimatu raqibatin. Jadi ini ya beberapa bentuk hal baik yang raqiban ini mewakili mufrad mudzakkar, raqibaini musanna mudzakkar, kemudian raqibina mewakili jamak mudzakkar. Kemudian raqibatan ini hal yang mufrad muannas, raqibata ini yang musanna muannas, raqibatin ini jamak muannas. Jadi kesimpulannya kalau kita perhatikan hal itu selalu berbeda ya. Jadi enggak raqiban semuanya, tapi menyesuaikan sahibul halnya. Ketika sahibul halnya mufrad seperti al-muslimu, maka halnya juga mufrad raqiban. Sahibul halnya al-muslimani, maka ya halnya raqibaini, musanna mudzakkar dan seterusnya. Jadi ini pembahasan tentang hal. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu. Nah, kita lanjutkan. Berarti sekarang bab tamyiz ya. Nah.
Baik. Babut tamyizi, ya. Silakan sekarang berarti Ibu Hurin, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Bu, suaranya anti kecil banget. Babut tamyizi. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassaru limal Mufassiru. al-mufassiru lima anbahama minaz zawat. Nahwu qawlika tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa'a Bakrun shahman wa taba Muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ayo, disemain. Bab tamyiz, bab tamyiz. Tamyiz adalah isim yang mansub yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari zat-zat. Contohnya, contoh perkataanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Zaid itu mengalir keringatnya. Zaid itu mengalir keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun shahman. Bakar itu berlapis-lapis lemaknya. Bakar itu berlapis-lapis lemaknya. Wa taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu wangi. Oh, Muhammad itu wangi. Dirinya. Badannya. Washtaraitu 20 ghulaman. Dan aku telah membeli 20 pembantu. Wa malak Budak ya. budak. Budak. Pembantu mana bisa dibeli. Terus? Wa malaktu 90 na'jatan. Dan aku memiliki 90 na'jah. Apa ini? Kambing ya. Kambing. Terus? Wa Zaidun akramu minka aban. Dan Zaid lebih mulia darimu. Bapaknya lebih mulia darimu. Zaid itu lebih mulia darimu, bapaknya gitu. Oh ya, wa ajmalu minka wajhan. Dan lebih mulia darimu wajahnya. Kalau ajmal itu dan lebih ganteng ya, lebih bagus darimu. Apanya? Wajahnya. Berarti lebih ganteng. Wala yakunu illa nakirah. Tamyiz Harus nakirah. harus nakirah. Tamyiz harus nakirah. Wala yakun illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz ini harus berada setelah kalimat yang sempurna. Baik, ya. Kita i'rab. I'rabnya babu at-tamyizi. Babu khobar marfu, at-tamyizi mudhaf ilaih. Dan mubtada'nya mahdhuf ya Ustaz. At-tamyizu mubtada. Huwa dhamiru faslin. Al-ismu khobar. Al-mansubu na'at. Al-mufassaru na'at. Al-mufassiru. Al-mufassiru na'at. 5 Jar majrur. Anbahama fi'lul madhi minaz zawat. Jar majrur. Minaz zawat dan majrur. Taib. Nahwu khobar. Qaulika mudhaf ilaih. Naunya khobar. Taib. Tasabab apa? Fi'il madhi ya. Fi'lun madin. Zaidun araqan Fa'il. tamyiz. Ya, Mansub. terus. Wa tafaqqa'a fi'lun madin. Fa'ilnya Bakrun, Syahman, tamyiz, mansub. Wa harfu atfin, ma'tuf, Taba fi'lun madin, Muhammadun fa'il, nafsan, at-tamyiz, mansub. Wa harfu atfin, ishtaraitu fi'lun madin, tu fa'il, Jangan bilang tuh ya, tak. Ingat kalau huruf satu itu diejak ya, jadi taknya fa'ilnya. Tak fa'il. Ashrina maf'ul bih. Nah. Gula tamyiz. Wa harfu atfin malaktu fi'lun madin. Wa ta fa'il. Is'ina maf'ul bih mansub.
Ini Terus dengan na'jah. na'jatan at-tamyiz wa harfu atfin Zaidun Mubtada ya. ada yang mubtada marfu. Akramu fi'il madhi. Fi'il madhi mah akroma. Ini isim tafdil. Khobar dia. Apa Ustaz? Khobar. Iya. Akromu bukan fi'il ya. Kalau fi'il itu akroma yukrimu, bukan akromu. Kalau akromu itu isim tafdil. Yang paling mulia. Isim seperti menyerupai fi'il ini Ustaz. Akramu. Enggak lah. Akrom itu isim tafdil. Kayak akromu, akbaru, asgoru, dan seterusnya. Iya. Jadi Terus? akramu ini khobar ya Ustaz. Minka jar majrur aban at-tamyiz wa harfu atfin ajmalu juga isim tafdil. Minka jar majrur wajhan tamyiz. Isim tafdil sebagai khobar ya. Atau matuf ke akromu. Karena kan ini lagi menyamakan kalimat. Terus minka. Minka jar majrur wajhan tamyiz mansub. Wala yakun illa nakiratan wa harfu istinaf la nafiyah. Nah. Yakunu fi'lun nakis. Ini Isimnya kembali ke tamyiz. Ya, isimnya ke tamyiz. illa Terus mulghah. illa. Adatul istisna mulghah. Jangan cuma mulghah doang. Ntar orang nggak tahu mulghah apaan mulghah. Adatul istisna'i mulghah. Nakirah khabar yakun. Nah, Wa khobar. fin la nafiyah yakunu fi'lun nakis Fi'lun isim mudhari'un nakis ya. Ini fi'il mudhari ya. fi'lun mudhari'un naqis Isimnya kembali ke tamyiz lagi. illa adatul istisna ya adatul istisna. Terus ba'da darful makan tamami majrur karena dia mudhaf ilaih, al-kalami mudhaf ilaih. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya, jadi sekarang kita membahas tentang tamyiz ya. Kalau hal bicara tentang keadaan, kondisi, kalau tamyiz kita bicara tentang zat. Bicara tentang zat. Baik, kita diskusi aja biar nyambung ya. Pak Ardan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardan. Ya. Tasabbaba Zaidun araqan. Kalau Anda hanya mengatakan tasabbaba Zaidun, sebetulnya secara kalimat sempurna nggak tasabbaba Zaidun? Sempurna Ustaz. Fi'il udah ada fa'ilnya kan? Iya Ustaz. Tapi dari sisi makna sempurna nggak? Tapi tasabbaba ini Mengalir. ya, Ustaz. Misalnya Anda bilang ke antum, Pak, Zaid itu mengalir. Nah, kira-kira antum nanya nggak? Iya Ustaz. Nanya kan? Apa yang mengalir, ya kan? Pasti nanya, apa yang mengalir? Arokon. Oh, keringatnya. Ini namanya tamyiz. Dia menjelaskan zat yang belum jelas. Karena kalau kita mengatakannya hanya tasabbaba Zaidun, ini belum jelas yang ngalir apanya. Bisa jadi ngalir darahnya, ya kan? Yang ngalir keringatnya dan seterusnya, ya. Makanya dengan adanya tamyiz menjadi sempurna. Kemudian yang kedua, tafaqqa bakrun. Sama aja kan? Bakar itu berlapis-lapis. Antum nanya nggak kalau Anda diam setelah ini? Iya Ustaz. Antum nanya gimana? Apa yang berlapis-lapis? Nah, kan bisa jadi yang berlapis-lapis bajunya. Apalagi yang bisa berlapis-lapis? Lemaknya ya. Nah, sini dikatakan tafaqqa bakrun syahman, lemaknya yang berlapis-lapis. Maka ya tamyiz itu berfungsi untuk menjelaskan zatnya apa. Begitupun Thaba Muhammadun. Muhammad itu wangi. Apanya? Nafsan, badannya. Kitaban, bukunya. Sayyaratan, mobilnya. Jadi tamyiz ini simpel, Pak. Tamyiz itu cukup dengan antum menyebutkan nama benda setelahnya sebagai tamyiz. Makanya kayak Thaba Muhammadun, boleh antum sebut apa aja. Thaba Muhammadun baitan. Berarti apa yang wangi? Baitnya Ustaz. Rumahnya ya. Iya. Kemudian misalnya madrasatan, sekolahnya. Kitaban, oh bukunya yang wangi. Hakibatan, tasnya yang wangi. Jadi tamyiz itu memang ya karena tamyiz adalah zat, maka kita tinggal menyebutkan nama-nama benda aja. Dan nggak perlu repot, benda yang kita sebutkan dalam bentuk mufrad semua. Makanya
baitan, qolaman, kitaban, haqibatan, madrasatan, sayyaratan, dan seterusnya. Baik. Begitupun kalimat ishtaraitu isyrina. Ini kan secara jumlah udah sempurna ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi kan? Nah, Ishtaraitu fi'il dan fa'il, isyrina maf'ul bi. Tapi kalau aneh berhenti pada lafaz, misalnya aneh bilang kan, Pak, saya habis beli 20, Pak. Antum nanya nggak? iya, Ustaz. Nah, ya. Antum kan pas nanya 20 apa? Oh iya. Ishtaraitu isyrina gulaman. Saya beli 20 budak. Ishtaraitu isyrina qalaman, pulpen, kitaban, buku, dan seterusnya. Baik. Kemudian sama, malaktutis ini konsepnya sama. Saya punya 90. Kalau ada orang ngomong kayak gitu terus diem, aneh punya 90 loh. Antum nanya nggak? Nanya kan? Iya, Ustaz. 90 apa? Nakjatan, kambing, dia peternak mungkin. Kitaban, kitab. Sayyaratan, orang kaya nih, 90 mobil, dan seterusnya. Nah, Begitu kalimat terakhir, Zaidun akramu minka. Zaid itu lebih mulia darimu. Aban, bapaknya. Misalnya kita mengatakan, ana ajmalu minka. Kita ngomongnya ke Tengku Wisnu misalnya. Pantas kagak? Tapi misalnya, iya, Ustaz. oke lah, kalau wajah mah gantengan dia. Tapi misalnya istri kita lebih cantik daripada istrinya dia. Gimana ngomongnya? Ajmalu minka, Ana ajmalu minka. ana ajmalu minka zaujatan, Ustaz. Nah, atau misalnya rumah kita lebih bagus dari rumahnya dia. Kita katakan, ana ajmalu minka Baitan. baitan. Jadi memang tamis ini bisa kita gunakan untuk memberikan efek kejutan ya. Kenyataan yang berbeda di belakang. Ketika kita mengatakan ana ajmalu min Tengku Wisnu, tentu orang pada protes kan. Lebih ganteng dari mananya? Ya kan? Terus kita lanjutin. Baitan, rumahnya, misalnya kalau rumah kita 3 lantai ada liftnya gitu kan. Misal. Ya, jadi tamis itu bisa memberikan efek kejutan. Kaidahnya kalau tamis ini lebih simpel ya daripada hal tadi. Pokoknya kalau tamis mah yang penting dia harus nakiroh. Udah itu aja. Nggak ada syarat lain. Yang kedua dia harus sempurna kalamnya. Nggak ada syarat harus ikut nau'nya atau adatnya. Dan dia memang dalam bentuk mufrad. Makanya dari tadi kan mufrad semua tuh arokon, syahman, gulaman, nakjatan. Ustadz, kalau misalnya ishtaro itu asyrina gulamannya kan karena ma'adudnya harus mufrad ya Ustadz ya. Iya. Kalau misalnya saya membeli tiga budak kayak gitu gimana Ustadz? Kalau itu beda pembahasan. Dia bukan tamis, dia mudhof ilaih nanti. Ya. Oh gitu. Jadi tamis hanya berlaku untuk bilangan 11 sampai 99. Oh, nah, Ustaz. Jadi itu nanti ada pembahasan sendiri sih. Soalnya kalau kita jelaskan di sini ntar waktunya nggak cukup. Jadi bilangan dalam bahasa Arab itu dibedakan. 1 dan 2 dia punya aturannya sendiri. 3 sampai 10 dia adalah mudhof ilaih ya jamak. Mudhof ilaih jamak. Kemudian 11 sampai 99 dia pakai tamis. Nah, kemudian ratusan ribuan dia pakai mudhof ilaih mufrad. Itu ya. Antum bisa pelajari di kitab yang lain karena memang kalau jurmiyah belum bahas itu. Berhubung memang terus terang pembahasan yang paling ribet di nahwu ini adalah pembahasan tentang adat dan ma'dud ya. Karena memang ditambah lagi mata uang kita kan jutaan sama miliaran itu kalau dirubah ke rial kan nggak seberapa kan? Artinya orang Saudi nggak mungkin nyebut 1 juta rial dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita mata uangnya besar sekali. Makanya memang salah satu kendala terbesar orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab ya bicara masalah adat dan ma'dud ini. Ya. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Nah, jadi tamis itu seperti itu. Dia bisa menjelaskan zat. Ya. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak jadi maf'ul bih? Maf'ul bih itu kan kalau fi'ilnya fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim mana punya maf'ul bih? Ya. Tasabbaba Zaidun. Mengalir itu ya bukan fi'il muta'addi, dia fi'il lazim. Begitupun tafaqqa'a berlapis. Dia bukan fi'il muta'addi, dia fi'il lazim. Jadi kalau antum tanya kenapa nggak jadi maf'ul bih? Ya karena fi'il lazim itu nggak mungkin punya maf'ul bih seperti itu.
Nah, kalau yang maf'ul bih itu contohnya ishtara itu. Makanya ishtara itu isyrina. Isyrinanya udah ada maf'ul bihnya duluan ya kan. Ishtara itu isyrina. Isyrina sebagai maf'ul bih ya. Baru setelah itu tamyiznya. Ya, jadi bedakan antara fi'il lazim dengan fi'il muta'addi. Baik ya, jadi tamyiz ini sering kali digunakan untuk bilangan dan juga takaran ya, takaran. Misalnya kalau kita ingin mengatakan saya minum segelas susu ya. Kita katakan asyrobu kuban labanan. Ya. Asyrobu kuban labanan. Saya meminum segelas susu. Segelas kopi asyrobu kuban qahwatan. Saya membeli seliter madu. Ishtara itu litron aslan, ya. Ishtara itu litron aslan. Saya membeli seliter madu. Jadi ya tamyiz ini banyak sekali digunakan untuk takaran, timbangan, bilangan, ya. Banyak digunakan untuk hal-hal semacam ini. Baik, ya. Kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya yaitu tentang babul istisna ya. Nah, berarti sekarang ibu-ibu ya. Silakan Ibu Ibu Lady. Bu Lady? Ya Ustaz. Nah, ayo baca Bu. Babul istisna'i. Babul istisna'i wa hurful istisna'i thamaniyatun. Wahia wasiwa wasuwa wasawa wa khala wa ada fal mustathna bil illah yunsabu ila mujaban. Nahwu qama al-qawmu illa zaidan wa kharajan. Afwan Bu, ini kayaknya suara di sana ini ya, apa kurang jelas. Wa in kana al-kalamu Enggak, cukup. Itu beda pembahasan. Sampai amron dulu. yes. Terjemahin dulu. Huruf bab istina. Huruf istina ada 8. Bukan istina. Istisna ada 8 jenis, yaitu illa, goiru. Sama, semuanya illa tuh kecuali, goiru selain. Siwa juga selain, ini sama semuanya artinya selain. Sampai wahasya ya Ustaz? Iya, semuanya juga selain sama. Maka mustasna dengan illa. Maka mustasna dengan illa harus dibaca mansub jika kalamnya Sempurna positif ya. Jadi taman itu sempurna, mujab itu positif ya. Taman sempurna, mujab itu positif. Contohnya adalah qalal qaumu ila zaidan, Zaid, dan kharajan nasu illa amran. Semua manusia telah keluar kecuali Amr. Baik, ayo kita i'rab. Babu. Babu dia khobar. Al-istisna'i mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Wa ini huruf Istinaf. Hurufu ya Mubtada ya. Mubtada. Ya, mubtada. Al-istisna'i apa? Mudhaf ilaih. Sama niyatun. Khobar ya Ustaz. Ya, khobar ya. Khobar. Wahia apa Ustaz? Wahnya istinaf lagi, iyanya mubtada. Iya, mubtada. Nah, illa muradu lafzihi khobar ya. Khobar. Jadi lafaznya yang khobar.
Ya, karena kalau illa kan huruf nggak bisa idhobar, tapi karena dia lagi bahas lafaznya maka dia adalah khobar. khobar. Baik. Wah. Goiru semuanya Kalau matuf gue ya. Ini semuanya matuf. Siwa, suwa, sawa, khola, ada, hasa. Semuanya matuf ke illa. Baik, lanjut. Fal mustasna. mutada ya Ustaz. Iya. Banyak istinaf, mustasna, Banyak mubtada. istinaf, mutada. Bi'illah. Terus Apa ya Ustaz? Bi'illah. jar majrur. Jar majrur. Terus yunsobu. Yunsobu fi'il mudhari. Fil mudhari majhul ya. Manil majhul. Mudhari majhul. Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya balik ke mustasna ya. Kan Balik ke mustasna dinasabkan kan? Terus idza idza dia zorfiyah syartiyah ya. Kemudian kana fi'lun madin naqis. Nakis. Al-kalamu dia Isimnya kana. isinya kana. Tamam mujaban. Taman ya khobarnya. Mujaban ini juga khobarnya. Baik, terus nahu khobar lagi ya. Nahu Kemudian khobar. qomal qomu illa zaidan qoma fi'il madhi. Al-qomu fa'ilnya. Oh, fa'ilnya. Terus alla adatul istisna. Zaidan namanya mustasna mansub ya. Jadi ini yang dikecualikan kan? Berdiri seluruh kaum kecuali Zaid, maka dia namanya mustasna. Kharaja an-nasu ila amran, kharaja fil madi, an-nasu fa'ilnya, illa adatul istisna. Amrun musta'na ya? Amron mustasna. Ya. Oh, mustasna. Oh iya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya, jadi untuk istisna ini ada perincian ya, ada perincian. Yang pertama, huruf istisna, sebetulnya beliau ketika menyebutkan huruf ini, ya karena biasanya disebutnya huruf. Sebetulnya nggak tepat kalau dibilang huruf ya. Karena sebagian ada tulis istisna, ada yang isim. Seperti ghairu, siwa, suwa, sawa, ini isim bukan huruf. Bahkan khola, ada dan hasya, ini fi'il. Ya, bisa dibilang huruf jar, bisa dibilang fi'il. Dan memang ternyata kita bisa membagi 8 adatul istisna ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama ilah sendirian, karena ilah satu-satunya yang huruf, yang benar-benar huruf. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok ghair, siwa, suwa, sawa, 4 ini. Karena ghair, siwa, suwa, sawa, semuanya adalah isim. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok khola, ada, dan hasya. Karena khola, ada, dan hasya punya fungsi ganda. Dia bisa sebagai huruf jar, bisa sebagai fi'il, ya, seperti itu. Taib, ya. Sekarang kita bahas dulu bagaimana kalau mustasnanya itu ada setelah illa. Beliau mengatakan, ya Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, fal mustasna bi illa, maka mustasna dengan illa, yunsobu idza kanal kalamu taman mujaban. Dinasabkan apabila kalimatnya sempurna positif. Baik, kita diskusi aja ya. Apa yang dimaksud dengan sempurna positif? Nah, Pak Aryo. Yuk. Apa yang dimaksud kalimat telah sempurna? Kalimat sempurna, kalimat yang sudah lengkap. Kalau jumlah fi'liyah berarti dia misalnya sudah ada fi'il fa'ilnya sama maf'ul bihnya. Baik. Terus kalau jumlah ismiyah, mubtada udah ada khobarnya ya. Itu masuk dari kalimat telah sempurna. Jadi mubtada udah ada khobarnya. Kemudian kalau fi'ilnya lazim sudah ada fa'ilnya. Kalau fi'ilnya muta'addi sudah ada fa'il, sudah ada maf'ul bihnya. Maf'ul bih. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan mujaban? Positif ya. Ya, positif. Mujaban ini positif.
Apa Berarti maksud dari dia, positif? ya kalimatnya positif, tidak ada kata-kata yang menegatifkan seperti tidak, Betul jadi ya. Jadi ada tidak la ada atau negatif, misalnya tidak ada ma di depannya. Contohnya yang sempurna positif seperti kalimat komal komu ya. Kan komal komu udah komal. sempurna ya. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Ya, fi'il dan fa'il. Kharajan nasu pun udah sempurna. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Tinggal yang setelahnya itu kita masukkan ila ya. Nah kaidahnya kalau kalimatnya sempurna positif seperti ini, mustasnanya wajib mansub. Ini kaidah yang pertama. Kalau kalimatnya sempurna positif, mustasnanya wajib mansub. Makanya komal komu illa zaidan. Boleh nggak yang lain seperti komal komu illa zaidun? Kalau Nggak yang boleh. seperti ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kalimatnya sempurna positif seperti ini komal komu, maka dia wajib dibaca mansub. Komal komu illa zaidan, kharajan nasu illa amron. Pertanyaannya kenapa zaidan bisa masuk sama amron nih? Kenapa, Ustaz? Kenapa zaidan itu bisa masuk? Karena dia Siapa yang menasabkannya? ilahnya. Mumtaz ya. Karena dalam kalimat komal komu ila zaidan, ila ini beramal. Ya, dia punya pengaruh ke zaidan. Ila menasabkan zaidan, makanya zaidan masuk. Paham sampai sini, Pak? Paham, insyaallah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Selanjutnya adalah Ibu Latifah. Silakan Bu Latifah. Nggak ada suaranya ya. Baik, selanjutnya Ibu Mara ya. Nama Ustaz. Baik, Ibu Mara baca yang bawahnya. Kondisi kedua. Wa in kanal kalamu. Wa in kanal kalamu manfiyan tamman. Jaza fihil badalu wan nasbu alal istisna. Nahwu qaulika ma qamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Wa in kanal kalamu Bentar dulu, Bu. Itu udah beda pembahasan. Sampai situ dulu. Dan jika kalam sempurna, manfian sempurna negatif ya. Kan kalau mujab sempurna positif. Kalau ini kalau kalimatnya sempurna tapi negatif. Terus jaza fihil badalu wa nasbun alal istisna. Jaza boleh menjadi badal. boleh menjadi Dan boleh juga menjadi masuk karena dia sebagai mustasna gitu ya. sebagai Jadi dia boleh badal, boleh dinasabkan oleh istisnanya. Contohnya? Ayo Bu, contohnya? boleh badal. Contohnya perkataanmu apa yang ma itu tidak berdiri kaum suatu kaum kecuali kaum. Iya, tidak berdiri seluruh kaum kecuali Zaid. Berarti kaumnya ngapain, Bu? Berdiri. Duduk. Kan yang berdiri Zaid doang kan? Kalau kayak gini kalimatnya. Iya. Kalau yang tadi, qomal qaumu illa Zaidan, berarti kan seluruh kaum berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid duduk kan? Kalau yang ini, ma qomal qaumu illa Zaidun, yang berdiri siapa? Yang berdiri Zaid. Kaumnya ngapain? Yang lain ngapain yang lain? Bisa duduk. Yang lain duduk ya. Karena kan ini artinya tidaklah ya, kaum itu tidak berdiri kecuali Zaid. Jadi hanya Zaid yang berdiri, yang lain ya dia mau tiduran kayak mau duduk kayak ya, yang jelas yang berdiri hanya Zaid. Wa illa Zaidan. Wa illa Zaidan. Dan kecuali Zaid. Ya, Bapak Irab dulu nanti saya jelasin. Irab dulu wa in kana. Wa istinaf in harfu syartin.
Nah, terus karena fi'il madi nakis, al-kalamu isim kana, nah, manfiyan khobar kana, taman sama ini khobarnya juga. khobar kedua. Hmm. Jaza fi'il madi ya Ustaz. Ya, fi'il madi. Fihi jar majrur al-badalu Fa'il. al-badalu fa'il Fa'ilnya jaza ya. Terus wan nasbu. alal istisna jar majrur. Ya, wan nasbu tadi ma'tuf dulu ya. Ma'tuf ke al-badalu al-istisna jar majrur, terus nahwu Khobar ya. Nah, khobar betul. Terus qauli mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Kafnya juga mudhof ilaih. Terus ma-nya apa? Ma tidak ma huruf Ma harfun nafin ya. Huruf nafi artinya tidak. Koma madi al-qaumu fa'il illa adatul istisna zaidun mustasna. Nah, sebentar Bu. Kalau illa zaidun kan berarti ilahnya nggak ngaruh Bu ya? Oh iya. Hukum asalnya kan kalau ada ilah setelahnya mansub ya? Iya. Kalau dibaca zaidun kan berarti dia nggak beramal kan? Makanya kita katakannya adatul istisna'i mulghotun. Mulghotun itu artinya disia-siakan, Bu. Jadi ilah yang punya amal tapi disia-siakan amalnya. Maksudnya paham, Bu? Ya, tidak ngaruh ya? Ya, artinya nggak ngaruh dia. Harusnya kan kalau ngaruh ilah zaidan kan? Ya. Nah, ilah zaidan yang kedua baru ngaruh ya. Terus wa illa istisna. Ya, adatul istisna. Zaidan. Mustasna. Mansub ya. Tadi zaidun jadi badal dia. Ya. Tapi saya jelasin biar Ibu lebih paham. Jadi kalau kalimatnya sempurna, ya taman, tapi negatif itu berarti ada mak di depannya, maka dia boleh dua, Bu. Boleh jadikan badal, boleh dijadikan mansub karena istisna. Contohnya maqamal qaumu illa zaidun. Kalau kita mengatakan maqamal qaumu illa zaidun, maka di sini ilahnya nggak beramal. Kita katakan ilah ada tulis istisna'i mulghatun. Zaidun kenapa marfu, Bu? Zaidun marfu karena jadi badal ya. Kan badal nih. Badal dari mana, Bu? Badal dari al-qaumu ya. Jadi dia ngikutin al-qaumu, badal dari al-qaumu. Makanya dia marfu. Tapi kalau kalimatnya maqamal qaumu illa zaidan ya, maqamal qaumu illa zaidan kita baca mansub, maka kita katakan ilahnya beramal. Illa adatul istisna, zaidan mustasna mansubun bi illa. Wa alamatun nasbi fathatun. Kayak gitu. Paham, Bu? Ini maknanya bedanya apa Ustadz kalau sama. Ini cuma beda i'rabnya aja. Maknanya mah sama. Jadi kita bisa dengan makna yang sama kita bisa bilang maqamal qaumu illa zaidan tanpa ada zaidun wa illa zaidan. Iya bisa. Jadi kita kalau kalimatnya sempurna dan negatif seperti ini boleh dua pilihan. Terserah kita mau yang mana. Boleh maqamal qaumu illa zaidun, boleh maqamal qaumu illa zaidan. Ya. Jadi memang pilihan, Bu. Kalau arti mah sama, tapi kalau ininya apa namanya? i'rabnya beda. Maqamal qaumu illa zaidun, zaidunnya badal dari al-qaumu. Kalau maqamal qaumu illa zaidan, zaidan mustasna mansubun bi illa. Jadi ini pilihan. Kalau kalimat sempurna negatif boleh milih. Tapi kalau kalimatnya sempurna positif nggak ada pilihan. Qamal qaumu harus illa zaidan, nggak boleh illa zaidun. Paham, Bu? Paham ya? Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Begitupun ketika mansub ya, misalnya kita mengatakan, cuma bedanya kalau mansub nggak kelihatan jadinya ya. Kalau kita katakan ma ra'aitul qauma,
Ma ra'aitul qauma. Ini kan udah pasti ngomongnya illa zaidan. Mau kita bilang badal ataupun kita bilang mustasna, kita hanya boleh mengatakan zaidan. Karena kita bilang badal pun zaidan badalah ke al-qauma kan, mansub. Jadi sama aja kalau dia mansub. Ma ra'aitul qauma illa zaidan. Mau badal mau mustasna mansub, sama-sama kita bilang zaidan. Baik. Ini kondisi yang kedua. Sekarang kita baca kondisi yang ketiga. Wa in kana al-kalamu naqisan. Pak Azhar ya. Silakan Pak Azhar. Ya Ustaz. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Nahu qawlika ma qama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Ayo. Sedikit terjemahin dulu. Dan jika kalam itu nakis, kalimat nakis yang tidak sempurna, maka hal tersebut tergantung amilnya. Iya, betul. Terus contohnya? Contohnya perkataanmu, tidaklah berdiri kecuali Zaid. Dan tidaklah aku memukul kecuali Zaid. Ya. Dan tidaklah aku berpapasan kecuali dengan Zaid. Baik, mumtaz. Ayo di-i'rab dulu. Waw isti'naf in harfu syartin kana fi'il madhi naqis al-kalamu isim kana naqisan khobar kana. Kana itu fi'il madhi naqis, ala hasabi itu menjadi khobar kana. Ala hasabi jar majrur menjadi khobar kana. Nah. Isimnya menjadi balik ke kalam ya Ustaz? Iya. Jadi isimnya baliknya ke kalam. Ke kalam. Al-awamil. Ke ininya. Ke mustasna ya. Kan kita lagi ngomongin mustasna ya. Oh, mustasna ya. Ya. Berarti kananya, isim kananya kembali ke mustasna. Al-awamil mudhaf ilaih. Baik. Nahwu khobar. Qaulika jar majrur. Terus ma itu harfun nafi. Qama fi'il madhi. Illa ini harful istisna mulghah. Betul, mulghah nggak dipakai ya. Iya, betul. Nah. Zaidun menjadi isim ya. Fa'il. Fa'il. Oh ya, fa'il benar. Terus wa ma waw isti'naf ma nafiyah darabtu fi'il fa'il fi'il madhi dan fa'ilnya kembali ta ya. Ta. Ya, ta-nya fa'ilnya. Illa sini adatul istisna Zaidan. Mulghah lagi dia. Oh, mulghah juga. Mulghah ya, karena Zaidan jadi maf'ul bih. Maf'ul bih, oh ya. Ya, illa itu adatul istisna mulghah Zaidan menjadi maf'ul bih. Wawnya waw ataf. Waw istinaf, ma-nya manafiyah, marartu fi'il dan fa'il, fi'il madhi dan fa'il. Illa adatul istisna mulghah bi Zaidin jar majrur. Mumtaz. Jadi ini kondisi yang ketiga ya. Kalau kalimatnya tidak sempurna negatif. Tidak sempurna berarti kalau fi'il lazim belum ada fa'ilnya, fi'il muta'addi belum ada fa'il dan maf'ul bihnya. Kayak gitu maksudnya. Makanya contohnya ma qama ila Zaidun. Kan koma belum ada fa'ilnya udah ada ila duluan kan? Iya. Nah, ini maksud dari apa namanya? Tidak sempurna. Artinya belum ada filenya, ilahnya udah datang duluan nih. Yeah. Sehingga ilah ya apa namanya? Di sini koma asalkan koma Zaidun kan? Yeah. Koma Zaidun. Karena kalimatnya negatif maqama illa Zaidun. Artinya tidak berdiri kecuali Zaid. Tidak berdiri kecuali Zaid. Di sini kan jelas bahwa koma adalah fiil tapi belum ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada setelah illah. Nah. Maka illah di sini namanya adatul istisna mulghah, nggak dipakai dia. Nggak dipakai, ya. Zaidun ini fa'il. Darabtu ila Zaidan, darabtu fi'il fa'il. Darabtu fi'il lazim atau muta'addi, Pak? Darabtu muta'addi. Darabtu muta'addi. Maka dia butuh maf'ul bih kan? Ya, Zaidan. Ya.
belum selesai, udah ada ilah duluan. Maka ini nyelak namanya. Nah, mulgo dia Zaidan sebagai maf'ul bi, ya. Sama aja kan? Zaidan sebagai maf'ul bi, gitu. Kemudian marartu ila bi Zaidin juga sama seperti itu. Marartu belum ada ininya, bi Zaidinnya udah ada ilah, maka bi Zaidin jar majrur. Paham dengan 3 kaidah ini? Paham. Paham tuh. Jadi kesimpulannya ada 3 keadaan ya. Sempurna positif wajib mansub, sempurna negatif bisa mansub bisa badal, gitu kan? Ya. Kemudian kalau tidak sempurna dan negatif, maka dia tergantung amilnya. Kalau sebagai fa'il dia marfu, ya maqama ila Zaidun. Sebagai maf'ul bi dia mansub, ma darabtu ila Zaidan. Kalau majrur dia majrur, ma marartu illa bi Zaidin. Ya. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Baik, ya. Selanjutnya adalah Ibu Nurul ya. Ya, Ustaz. Nah, Bu Nurul. Lanjutkan wal mustasna. Wal mustasna bi ghairin wasiwa waswa wasawain majrurun la ghairu. Wal Dimin dulu. mustasna ya. Dan mustasna dengan ghairin dan siwa dan suwa dan sawain majrur la ghairu. Maksudnya Tiada lain. Oh, Dijarkan tiada lain gitu. Tiada lain dijarkan gitu maksudnya. oh tiada lain dijarkan. Wal mustasna bi Enggak, Bu. Di Arab dulu, ini panjang Oh, di penjelasannya. Arab. Al wawu sebagai harfu Istinaf. istinaf ya, harfu istinaf. Al mustasna sebagai mubtada, bi ghairin jar majrur sebagai khobar. Kemudian al Bukan, Bu. Khobarnya bukan itu. Khobarnya majrurun itu ya? Iya, betul. Bi ghairin jar majrur. Kemudian wawu atof, siwa maktuf, al wawu atof lagi, huruf atof dan suwa maktuf lagi ke ghairi. wawu huruf atof, sawain maktuf, majrurun itu sebagai khobar. La ghairu itu sebagai Lanya huruf atof. Kemarin kita belajar huruf atof lah kan? Ini contohnya. La huruf atof, ghairu sebagai maktuf. Kemana matufnya? Maktufnya Majrur ya. Ke majrur ya. Baik, mumtaz. Baik, ini panjang. Jadi memang kalimatnya simpel tapi ini panjang pembahasannya. Ya. Ya, Wal mustasna bi ghairi wa siwa suwa sawa dijarkan tidak lain. Jadi mustasna dengan ghair siwa suwa sawa dijarkan tiada lain. Ibu paham nggak maksudnya? Selalu jar maksudnya atau? Iya, jadi apa yang setelah ghair siwa suwa sawa harus selalu jar. Ghairu Zaidin, ghairu Aliyin. Tapi kan tadi kita udah membahas tiga keadaannya. Apa aja tadi tiga keadaannya? Tiga keadaan. Yang satu kalimat positif sempurna, yang kedua kalimat sempurna negatif, kemudian yang ketiga kalimat tidak sempurna dan negatif. Baik, tadi keadaannya kalau sempurna positif harus apa? Itu harus mansub. Kalau yang kedua ada dua keadaan, dia apabila sebagai badal dia mengikuti mubdalnya. Kalau sebagai mustasna dia harus mansub. Kemudian yang ketiga, apabila dia tidak sempurna dan negatif, maka setelah ilah itu mengikuti apakah dia karena tidak sempurna dia belum ada fa'ilnya, belum ada maf'ul bihnya, atau bisa juga menjadi jar majrur. Mumtaz. Taib. Jadi Bu, sebetulnya ghair siwa suwa sawa mengikuti kaidah yang tadi. Ya. Artinya kalau sempurna positif dia mansub, sempurna negatif dia bisa badal, bisa mansub. Kemudian kalau dia sempurna negatif, dia tergantung amalnya. Cuma kalau kita lagi bahas ilah, kaidahnya buat apa? Pengecualian. Buat mustasnanya kan? Buat mustasnanya kan? Pengaruhnya ke mustasnahnya maksudnya. Nah, kalau ghair siwa suwa sawa, pengaruhnya untuk ghairunya. Paham nggak maksudnya? Iya, insya Allah. Jadi yang berubah ya
ya ghairu, siwa, wasuwa, wasawa. Sedangkan Betul. mustasnanya dia selalu majrur gitu, Ustaz. Baik, Mumtaz. Pakai contoh aja Bu biar lebih paham. Misalnya kita ingin mengatakan telah datang seluruh kaum selain Zaid. Gimana ngomongnya? Ja'a al-qaumu ghaira ya, ghaira Zaidin. Perhatikan di sini. Jadi ini yang maksud saya kaidahnya buat istisnanya. Kenapa dibaca goyro? Karena kalau kalimatnya sempurna positif, wajib mansub. Makanya jal qaumu goyro zaidi. Sekarang kalau maja al qaumu, Bu. Maja al qaumu goyro zaidin. Ini bisa goyro. Bisa goyro atau bisa goyru. Entas, bisa goyro zaidin sebagai mustasna. Bisa juga goyru Zaidin. Zaidin sebagai badal. Badal. Benar badal. Iya badal. Sekarang kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif. Makoma makoma sebentar. Ghairu Makoma ghairu Zaidin. Maro'aitu ghaira Zaidin. Entas. Mamarortu ghaira bi Zaidin. Bi ghairi. Mamarortu bi ghairi Zaidin. Baik, perhatikan ya. Jadi kalau ghair dan saudara-saudaranya ini siwa sawa. Kalau mustasnanya wajib majrur. Zaidin. Tinggal kaidah yang tadi ini untuk istisnanya, untuk ghairnya, untuk ghair, untuk siwa, untuk sawa. Paham Bu ya? Ya, insya Allah paham Ustaz. Paling enak dengan siwa dan suwa. Tetap. Kenapa? Karena ngaruh, dia kan? IGM. Karena dia ada alifnya. Makanya ja'al qaumu siwa Zaidin, ma ja'al qaumu siwa Zaidin, ma qoma siwa Zaidin, ma ra'aitu siwa Zaidin, ma marartu bi siwa Zaidin. Enak kan, nggak perlu mikir. Ya, itu berarti i'rabnya nanti tetap ini Ustaz ya. Muqaddarah gitu. Iya, muqaddarah kalau kayak gitu. Ya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iya Ustaz. Baik, sebenarnya kita ini udah lewat Jumat ya, cuma nggak apa-apa lah, biar selesai insyaallah. Baik. Selanjutnya Pak Budi ya. Silakan Pak Budi, wal mustasna bi khala. Wal mustasna bi khala wa adza wa hasa yazuzu nasbuhu wa jaruhu. Nahu qaulika qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin wa adza amron wa amrin wa hasa bakron wa bakrin. Baik, terjemahin. Dan mustasna dengan hola dan ada dan hasa. Ya juzu itu apa Ustaz? Boleh dinasobkan atau dijarkan. Contohnya perkataanmu koma kaumu hola Zaidan wa Zaidin. Telah berdiri suatu kaum kecuali Zaid. Wa adza amron wa amrin. Semuanya sama kecuali Amar, Hasya kecuali Bakar ya. Iya Ustaz. Iya Pak, di Arab. Wawu huruf ibtida al-mustasna mubtada bi hola jar majrur ya. Jar majrur wa ada atof matuf wasa atof matuf ya huzu ini ya juzu fil mudhari ya Ustaz. Wa juzu fil mudhari
nasbuhu fa'ilnya. fa'il, Hmm. wajaruhu Matuf atau ya. matuf. Nah, haknya. Haknya mudhof ilaih. Nah, terus nahu. Nahu ini khobar. Nah. Qauli mudhof ilaih. Kaknya juga mudhof ilaih. Nah, terus koma. Koma fil madi. Al-qaumu fa'il. Fa'il. Ya. Kholanya itu adatul istisna. Enggak. Kalau kita bacanya khola zaidan, khola itu fi'il madi, Pak. Oh, fi'il madi ya, Ustaz ya? Iya. Jadi kalau bacanya kayak gitu, khola itu fi'il madi. Nanti zaidan maf'ul bih. Jadi fi'il madinya ada dua ya kalau di sini. Iya. Justru ini menjelaskan kenapa zaidan dibaca mansub. Karena kholanya fi'il madi, fa'ilnya kembali ke al-qaumu. Zaidan maf'ul bih. Tapi kalau kita bacanya qomal qaumu khola zaidin, kholanya apa, Pak? Kholanya harfu jarrin. Jadi ini uniknya khola, ada, dan hasya ya. Ini cara ngirapnya sama semua nih. Khola zaidan wa zaidin, ada amran wa amrin, hasya bakran wa bakrin, sama semua. Kalau kita mustasnanya kita baca mansub, berarti khola, ada, dan hasya sebagai fi'il. Kemudian zaidan, amron, dan bakron sebagai maf'ul bih. Tapi kalau kita bacanya qomal qaumu khola zaidin, qomal qaumu ada amrin, qomal qaumu hasya bakrin, maka khola, ada, dan hasya huruf jar, Pak. Dan zaidin, amrin, dan bakrin ini adalah majrur. Majrur. Paham, Pak Budi? Paham, insya Allah, Ustaz. Ada yang mau ditanya? Belum ada, Ustaz. Baik, jadi khola, ada, hasya ini bisa dua, Pak ya? Bisa Iya, setelahnya bisa. mansub, bisa setelahnya majrur. Kalau yang kita baca mansub, berarti khola, ada, dan hasya sebagai fi'il. Qomal qaumu khola zaidan. Qomal qaumu ada amron. Qomal qaumu hasya bakron. Ini semuanya sebagai fi'il. Sedangkan mustasnanya ini sebagai maf'ul bihnya. Tapi kalau kita bacanya qomal qaumu khola zaidin, qomal qaumu ada amrin, qomal qaumu hasya bakrin, maka di sini khola, ada, dan hasya sebagai huruf jar. Namanya huruf jar, maka setelahnya pasti majrur. Ya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab mustasna. Harus diakui memang bab mustasna ini termasuk pembahasan yang agak ribet ya, karena banyak sekali keadaannya. Ya, hurufnya memang cuma 8, tapi dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kaidahnya ada yang untuk ila, ada yang untuk ghair, siwa, suwa, dan sawa. Kemudian ada yang untuk khala, ada, dan hasya. Dan memang kita harus teliti ya, karena berhubung kaidahnya banyak tadi, meskipun mirip-mirip. Jadi memang kalau untuk bab istisna ini harus sering diulang-ulang sampai kita betul-betul memahami perbedaan antara illa, kemudian ghairu siwa suwa sawa, kemudian khala, ada, dan hasya. Baik, demikian materi kita. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oh ya, Van, untuk yang terlewat sekalian besok ya, Anda lupa kemarin ya. Anda lupa tadi. Jadi sekalian besok aja lah. Silakan yang ada pertanyaan. Ini insya Allah selesai sedikit lagi ya, karena kan tinggal bab la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, dan yang terakhir ya isim-isim yang dijarkan. Insya Allah akan selesai dalam 2 atau 3 pertemuan lagi insya Allah ta'ala sesuai dengan target kita. Baik. Silakan Pak Edi. Ya Ustaz. Untuk yang apa namanya khola dan tadi ya apa ada dan seterusnya tadi, dia memungkinkan tidak dengan apa namanya kalimat negatif itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Berarti harus positif ya? Oh, enggak. Kalau yang negatif masih bisa, Pak. Misalnya maqamal qaumu khola zaidan, khola zaidin masih bisa, Pak. Tapi kalau yang nakis ya nggak bisa. Oh gitu. Karena kalau nakis kan gimana caranya? Maqama khola nggak bisa kan? Kalau yang nakis kan memang nggak ada failnya. Tapi kalau negatif masih bisa, Pak, karena masih masuk maknanya. Misalnya maqamal qaumu khola zaidan atau khola zaidin, masih bisa ya, masih bisa.
Terus yang kedua Ustaz, yang apa namanya? Kalau di apa namanya contoh ini kan semuanya pakai fiil madhi Ustaz ya. Iya. Memungkinkan tidak kalau dia pakai fiil mudhari itu? Iya boleh aja. Ini kan biar gampang aja Pak. Yakumul qaumu illa Zaidan sama aja. Atau Bapak nggak protes, kenapa semuanya fiil, nggak ada jumlah ismiyah? Jadi Ya, jumlah ismiyah pun gitu. jumlah ismiyah bisa juga Pak. Misalnya jumlah ismiyah itu contohnya apa? At-tullabu najihuna illa Zaidan. Kan bisa. Para siswa najihun, lulus illa Zaidan, kecuali Zaid. Itu contoh jumlah ismiyah. Jadi sebenarnya bisa. Cuma kan namanya contoh mah nggak perlu semuanya kayak gitu. Yang ini maksudnya yang kalimat negatif Ustaz. Misalkan mungkin kan enggak dengan la apa diganti dengan la bisa ya Ustaz. Misalkan la rajula qaimun. La rajula qaimun illa nggak mungkin. Zaidan, gitu. Kalau rajul qaimun mah masa tidak ada seorang laki-laki kok kecuali Zaid. Yang namanya tidak ada itu harus jama, Pak. Kecuali itu harus dari jama. Oh gitu. Iya. La rijala ya qaimuna boleh. La rijala qaimuna illa Zaidan ya. Boleh. La rijala qaimuna illa Zaidan. Ingat ya, namanya dikecualikan, mungkin nggak kita mengecualikan dari satu? Iya, iya. Ja'at tolibu illa Zaidan, nggak nyambung. Telah datang seorang siswa kecuali Zaid, nggak mungkin kan? Yang namanya dikecualikan dari yang banyak. Ja'at tulabu illa Zaidan. Oh, berarti kalau la itu yang tadi yang Ana sebutkan tadi, la rajula qaimun, jadi maksudnya ini ya, Zat, konsep jumlah ismiyah la nafiyah itu ya? Nih ya, nanti setelah ini kita baru belajar. Ya. Karena la nafiyah itu temannya inna. Nah, Ustaz. Lagi? Banyak. Pak Nasruddin, apa pertanyaannya? Iya, baik Ustaz. Kemarin yang kelewat itu gimana ya, yang halaman kemarin? Iya, nanti kan Anda udah bilang tadi, besok insya Allah dibaca. Oh gitu, besok. Ya. Untuk aduh. Baik ya. Terakhir kita akan jawab pertanyaan dari chat ya. Tadi pertanyaan mengapa tamis jadi maf'ul bih? Tadi udah dijelasin ya. Tergantung fiilnya. Kalau fiilnya fiil lazim kan memang nggak butuh maf'ul bih. Apakah yang dijelaskan tamis harus zat? Enggak. Ya bisa bilangan. Contohnya isyaratu isyrina. Itu kan isyrina 20 bukan zat ya, bilangan. Isyaratu isyrina na'jatan. Saya membeli 20 ekor kambing. Baik. Misalkan kita mengatakan ishtaraitu na'jatan, saya membeli seekor kambing. Itu mah maf'ul bih namanya ya. Ishtaraitu na'jatan namanya maf'ul bih. Karena udah jelas kalimatnya. Nggak ada yang nggak jelas di situ. Kan kalau tamis itu harus ada yang nggak jelasnya. Ishtaraitu isyrina, saya membeli 20. Orang nanya, 20 apa? Tapi kalau ishtaraitu na'jatan, ya udah, itu kan informasi bahwa antum telah membeli seekor kambing. Maka na'jatan sebagai maf'ul bih. Kalau tamis hanya berlaku bilangan 11 sampai 9, maka untuk menyebut bilangan selainnya, kan tadi udah singgung sedikit ya. Jadi kalau 3 sampai 10 pakai mudhof ilaihi jama', kemudian ratusan dan ribuan pakai mudhof ilaihi mufrad ya. Tapi ini tempatnya bukan di sini ya. Karena termasuk pembahasan yang sudah lanjutan ya. Baik. Boleh tidak fi'il di bab istisna dari fi'il mudhari? Ya mau fi'il mudhari, mau fi'il amr, boleh semuanya ya. Maksud illa mulghah yang nggak pakai i'rabnya, kalau maknanya kan kita artinya sama, kecualikan juga ya. Maqamal qaumu illa Zaidun. Itu kan dari sisi makna sama aja, tidaklah ya seluruh kaum tidak berdiri kecuali Zaid. Kecuali kita pakai dari sisi makna. Yang kita nggak pakai adalah amalnya. Amal yang kita nggak pakai. Kan harusnya kalau ada ilah setelahnya mansub dengan sebab ilah. Ya. Baik. Perbedaan posisi tam. Jadi kan kalau tam manfi itu dia sempurna, tapi negatif. Kalau tam mujab sempurna, positif.
Sempurna positif berarti tidak ada huruf nafi di depannya. Qomal qaumu illa zaidan. Kan nggak ada huruf nafinya. Kalau sempurna negatif, dia harus ada nafi. Tapi sempurna kalimatnya. Ma qomal qaumu kan udah sempurna. Qomal qaumu. Kita kalau ngomong ma qomal qaumu, kita berhenti di sini, orang paham, oh iya, kaum tidak berdiri. Kita lanjutkan, ma qomal qaumu illa zaidun, au ma qomal qaumu illa zaidan. Ya. Jadi kalau kalimatnya sempurna negatif, memang kaidahnya boleh dua. Boleh sebagai badal, boleh sebagai mansub. Baik, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.